Halo teman-teman semua malam. Oke, sebelum saya mulai, coba cek sound dulu. Ini suara saya kedengeran ya teman-teman. Sambil nunggu bintang tamunya malam ini. Suara saya udah aman ya teman-teman ya. Oke, so sambil nunggu speaker yang saya undang hari ini, teman-teman apa kabarnya? Hari ini kan hari pertama PSBB dibuka ya, jadi situasi kantor itu udah pada normal, udah pada masuk. Di sini ada yang hari ini udah masuk kantor, coba tulis di kolom komentar, saya pengen tahu. Atau masih di rumah aja? Oke, ini Bro Vincent udah datang dia. Ya teman-teman, malam ini kita temanya adalah halo Bro Vincent. Halo, halo, apa kabar bro? Halo, halo, apa kabar? Baik, 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 baik. Waduh, Oke. thank you udah diundang nih. Iya, 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 sama-sama. Thank you udah mau datang ya. Oke, jadi kita akan langsung mulai aja. Jadi hari ini saya akan bahas topik itu mengenai equity crowdfunding bareng sama Bro Vincent. Jadi Bro Vincent ini sosok muda yang luar biasa ya. Dia dapat apa tuh gelar ya? Forbes 30 Under 30. Jadi itu nggak gampang tuh teman-teman ya. Jadi kalau majalah Forbes berarti pada tahu ini Bro Vincent ini masuk di nominasi Forbes 30 Under 30. Jadi pembicara kita malam ini bukan kaleng-kaleng. Dan hari ini topiknya sesuai yang sudah saya info di Instagram saya, kita akan bahas mengenai gimana sih caranya mau dengan modal kecil tuh bisa dapat profit yang maksimal. Karena banyak sekali orang yang nanya ke saya, investasi yang returnnya paling gede atau apa sih gitu. Jawabannya sebenarnya investasi yang returnnya paling gede adalah investasi di bisnis. Cuman problemnya bisnis itu investasi dengan resiko yang besar. Contoh misalnya seperti saya di bisnis saya di Power Ova Network, kita bisnisnya distributor produk keuangan di Digital Insurance Agency, itu kita juga invest di bisnis, jadi profitnya bisa ratusan persen. Tapi kalau kita investasi di instrumen keuangan, misalnya reksadana, saham, itu nggak mungkin investasi jangka panjang itu bisa ngalahin bisnis. Nah, cuman problemnya adalah bisnis itu kan banyak resiko, lalu bisnis juga butuh modal yang besar. Nah, makanya di era sekarang ini ya, di era digital ini dan regulasi juga udah semakin mengakomodir, itu ada satu alternatif investment yang kita kenal dengan nama equity crowdfunding atau bahasa Indonesianya itu urun dana ya. Jadi mirip kayak reksadana, tapi bedanya kalau reksadana itu kita diinvestasikannya ke instrumen keuangan, tapi kalau di equity crowdfunding itu kita bisa investasi di sektor real. Jadi kita bisa buka bisnis bareng-bareng dengan modal yang minim. Benar ya gitu ya, Bro Vincent ya? Betul, betul, betul. Siap, Oke. siap. Nah, jadi Bro Vincent ini adalah founder dan CEO dari satu aplikasi platform equity crowdfunding yang namanya BShare. Mungkin beberapa udah ada yang tahu. Dan BShare ini juga sudah terdaftar dan berizin ya sama OJK ya. Karena dulu kan Betul, betul. awal-awal izin itu kan masih, karena ini baru ya, belum ada izinnya, tapi sekarang ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK juga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dan setahu saya juga kalau di BShare ini yang untuk kesenya udah ada ya bro ya? Yang Udah, kita secondary market udah ada belum sekarang? kita udah sign PKS sama KC, jadi semua daftar pemegang saham yang nantinya udah invest di B-Share, udah kita daftarin semuanya. Ada SID, ada SRE-nya, jadi kayak invest di bursa juga jadinya nanti. Oke, jadi on progress ya Kayak gitu. masih ya sekarang ya? Kita udah signing sih sama KSEI, tinggal progress masukin aja untuk data-data kelengkapan investornya. Oke, ntar Gitu. buat Soalnya yang kelengkapannya teman-teman memang yang butuh bingung, butuh. Hmm. KSE itu Custodian Central Efek, jadi itu dia yang tugasnya itu menyimpan. Misalnya ada transaksi, misalnya di Bursa Efek kan juga sama tuh, ada transaksi saham. Nah, tugasnya KSE itu adalah satu lembaga yang menyimpan saham itu supaya tidak disalahgunakan lah, intinya seperti itu. Dan di BShare sendiri,
kita bisa bilang kalau di bursa efek, misalnya di bursa efek Indonesia, di Jakarta Stock Exchange, Indonesian Stock Exchange, itu kan biasanya perusahaan yang bisa go public itu perusahaan yang besar, yang gede-gede ya revenue-nya. Tapi kalau perusahaan yang masih UKM itu kan nggak bisa. Nah, dengan adanya platform equity crowdfunding itu perusahaan-perusahaan yang levelnya UKM itu bisa go public dalam tanda kutip ya. Jadi akan bisa diperjualbelikan di mini exchange-nya. Jadi ada alternatif investment. Mungkin kalau perusahaan yang go public beberapa profitnya nggak sebesar yang perusahaan yang masih baru. Dan dengan modal kecil kita bisa dapat profit yang maksimal juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin dari Bro Vincent bisa perkenalan diri dulu, sekarang kesibukannya apa, terus B-Share itu apa gitu, singkatnya. Oke, siap-siap. Thank you nih Bro Ferdi atas undangannya. Senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman dari yang nonton nih acara ini. Thank you banget udah diundang. Mungkin perkenalan singkat buat teman-teman yang belum kenal, saya pribadi juga di sini. Ini oke ya, nyala ya. Oke. Saya di sini selaku founder dan CEO dari bshare.id. Jadi bshare.id itu apa sih sebenarnya? Jadi tadi udah sedikit dijelasin secara singkat. Jadi bshare ini kita platform equity crowdfunding. Jadi ini urun dana berbasis kepemilikan saham. Jadi kita konsepnya adalah bisa memiliki saham dari sebuah bisnis UKM dengan cara patungan untuk nanti bukti kepemilikan sahamnya bentuknya saham, dan itu kita sudah sharing dengan KC dan bisa tercantum untuk data sahamnya tersebut ada di KC. Jadi teman-teman bisa cek juga perkembangan bisnis segala macam di sana. Jadi kita yang bantu untuk distribusi dividen, laporan keuangannya semuanya per bulan bisa dicek di dashboard gitu. Jadi lebih gampang banget kalau kita bandingkan head to head sama bursa ya. Kalau di bursa mungkin kita perlu bikin account sekuritas dulu ya kan, terus kemudian kita mesti pelajari laporan keuangan segala macam, cukup lebih banyak teknis. Kalau di sini kita lebih lebih modernize ya secara user experience-nya juga gitu kan. Jadi overall portfolio kita itu macam-macam saat ini, memang banyak kan di franchise business bro. Jadi kayak modelnya itu Alfamart gitu kan, terus ada Padang Sederhana juga udah join sama kita, ada Baba Raffi, ada juga macam-macam kayak model barbershop, laundry, dan lain-lain ya. Kita juga ada yang di mall, ada Don Buricia, brand-brand lainnya juga yang memang ini brand lokal, ada brand internasional juga, yang kita garap bareng-bareng untuk kita bisa ekspansi dengan lebih cepat bareng-bareng nih sama teman-teman semuanya, mulai dari 5 jutaan gitu. Jadi harapannya kita bisa lebih banyak untuk demokratisasi investasi lah untuk lebih banyak orang, kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, jadi singkat cerita, bshare ini satu platform yang bisa mempertemukan antara orang yang mau buka bisnis tapi modalnya kecil ya. Jadi kan kadang misalnya biasa kita kepengen buka, tadi Bro Vincent bilang Alfamart itu kan untuk investasi kan minimal bisa 500 sampai 1 miliar ya biasanya kalau sendirian. Tapi kalau misalnya kita cuma punya uang katakanlah 5 juta gitu, kan nggak bisa bikin Alfamart. Nah ini dengan bantuan bshare ini, si bshare ini menjadi marketplace untuk mempertemukan investor kalau kita misalkan mau buka Alfamart. Benar ya seperti itu ya Bro Vincent ya? Betul. Jadi buat teman-teman ini ada alternatif nih. Kadang ada orang yang nggak terlalu suka investasi di instrumen keuangan, maunya sektor real. Dan di sini yang tadi Bro Vincent sebutin ada minimarket, kemudian ada barbershop, ada F&B. Jadi bisnis-bisnis yang UKM, dan kalau dari yang Bro Vincent jelasin itu rata-rata bisnis yang dipilih adalah yang memang udah ada brand yang terkenal ya, atau bisnis baru juga boleh masuk Bro Vincent, gimana tuh? Iya. Jadi konsepnya memang kita selain untuk membantu UKM-nya, kita pasti pengen supaya bisnis di invest ini punya kualitas yang bagus ya bro. Jadi portfolio-nya begitu kita invest pun bisa proven, performance sudah bagus gitu. Jadi memang kita juga ada overall untuk bisnis yang tapi dia udah minimum jalan 1 tahun, dan dia cukup bagus secara brand, secara performance management gitu kan. Tapi basically biasanya kita di atas 1 tahun atau bahkan yang lebih dari 5 tahun. Tujuannya supaya dia resikonya lebih kecil lah dibandingkan dengan yang
benar-benar baru banget gitu. Kalau belum baru-baru banget, yang di Hmm. bawah setahun kita belum bisa sih memang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di sini misalnya punya bisnis terus udah profitable di atas 1 tahun, boleh ngajuin ya? Nanti ada bisa di Boleh, review gitu ya, boleh. sebut. Betul, betul, Oke, betul. I Jadi see. bisa ajuin di website kita, nanti bisa cek aja. Nanti kita review kalau memang oke, kita bisa kayak model IPO kan gitulah di B-Share kayak gitu. Dan itu bisa diperjualbelikan sama member-member yang lain juga ya berarti ya? Nantinya Iya, atau jadi sudah bisa belum sekarang? kita akan launch dalam 1 sampai 2 bulan ke depan ini. Ditunggu aja kabarnya karena kita benar-benar akan launch sebuah secondary market ini udah sistemnya sudah hampir ready, signing Hmm. legal segala macam udah on progress semuanya. Jadi akan kita buat sebuah pasar mini lah istilahnya di Bishare ini juga gitu. Nah, kalau mungkin buat teman-teman di sini ada yang udah pernah transaksi di bursa saham. Kalau misalkan di B-share sendiri itu nanti ada untuk bid offernya tuh ya, harga jual belinya tuh ada ketentuan dari keset dari bursa nggak yang membuat harus ada market makernya supaya ada selalu ada yang beli gitu loh. Ada ketentuan nggak sih kalau kalau di equity crowdfunding? Iya, kalau di kita sih memang masih benar-benar peraturannya baru banget ya. Jadi ini Hmm. dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan ke depannya, apakah nanti ada market maker atau seperti apa gitu. Tapi saat ini di peraturan OJK kita yang memberikan harga wajar lah istilahnya untuk suatu perusahaan gitu kan. Dan nanti akan Hmm. bergerak bid offernya sesuai supply and demand sih bro, kayak gitu. Oke, I see. Jadi biar nanti market yang menentukan ya. Belum belum ada market Bet- maker, belum belum ada aturan ke sana ya berarti ya. Untuk sementara ini ya. betul, betul, betul. Kita masih dimungkinkan untuk banyak pengembangan sih harusnya, kayak gitu. Oke. Tadi minimal investasi kalau mau masuk ke sini 5 juta ya, bener ya? Betul, betul. Iya. Nah, 5 juta ini kan jumlah yang kalau misalnya kita buka bisnis sendiri itu kan kecil lah teman-teman, karena saya juga pernah buka bisnis F&B itu modalnya minimal puluhan sampai ratusan juta. Jadi kalau buat teman-teman yang mau coba sektor real dengan 5 juta bisa punya bisnis kan keren ya, dan lagi kita bisa diversifikasi nih. Mungkin beberapa teman lebih familiar sama namanya peer-to-peer lending. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya juga, apa sih bedanya peer-to-peer lending sama equity crowdfunding? Jadi itu jelas beda ya, karena basicnya investasi itu kita bisa bagi jadi dua jenis kalau kita mau bagi ya. Yang pertama yang dalam bentuk utang, yang satunya lagi dalam bentuk penyertaan modal. Nah ini kalau di B-share itu equity crowdfunding berarti kita jadi pemegang saham atau pemilik saham dari si perusahaan atau bisnis yang kita beli itu. Beda sama peer to peer ya. Kalau peer to peer kan kita ngutangin lalu perusahaan itu wajib bayar bunga plus pokoknya ke kita. Tapi kalau di sini sistemnya ya pakai pembagian dividen. Jadi tentu kalau misalkan peer to peer, kalau obligasi atau utang itu kan udah dipatok tuh persentasenya. Tapi kalau di sini, kalau di bisnis itu nggak dibatasin profitnya, bisa ya bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Namanya bisnis selalu ada resiko. Jadi kalau menurut Bro Vincent sendiri, perkembangan equity crowdfunding di Indonesia ke depannya menurut Bro Vincent gimana nih? Dibanding sama investasi yang lain seperti peer to peer atau yang reksadana, ini kan lagi orang pada mulai melek nih ya. Betul, betul, betul. Oke, jadi kalau equity crowdfunding sendiri ini sebenarnya masih sangat growing banget, bro, untuk marketnya karena Hmm. kita ini sedang di tahap-tahap awal. Kalau kita bandingin sama peer-to-peer lending zaman dulu banget tuh 2 tahun, sorry 5 tahun yang lalu tuh baru mulai-mulai kan peer-to-peer lending ya. Nah, ini Hmm. kita lagi di tahap awal itu, gimana saat itu akan growing sih ke depannya karena makin banyak orang yang tahu tentang bisnis modelnya, bagaimana sih kita berinvestasinya, aset jenis apa sih yang kita bisa tentukan. Makanya ini sebenarnya jadi salah satu langkah yang bagus buat kita menggerakkan UKM-UKM kita supaya sektorialnya juga berkembang banget. Ditambah Ya. dari sisi investasi pun gitu kan, karena basically saya juga investor juga kan di bisnis dan segala macam. Bahwa kalau kita invest di, let's say bisnisnya udah bagus banget lah, misalkan Indomaret, Hmm. Alfamart gitu. Nah itu kan manajemen sudah proven, udah 15 tahun lebih, udah puluhan tahun, 13.000 outlet gitu kan. Itu aja kalau kita invest masih bisa, performance-nya bisa jadi bagus, bisa jadi enggak gitu kan. Dan sekali Betul invest ya. itu kan bisa bisa 1 miliar gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. bayangkan kalau kita bisa diversifikasi nih 1 miliar yang tadi, let's say
kita bisa potong-potong. Punya Oke, 100 saya bisnis gitu ya invest. misalnya. Betul, betul. Jadi bisa Bisa punya 100 banyak. outlet. Betul. Jadi itu salah satu apa ya, suatu terobosan sih menurut gue pribadi juga. Kalau dibandingkan kita invest di satu outlet aja, mendingan sekalian di beberapa outlet diversify di dalam bisnis itu sendiri juga, kayak gitu sih. Hmm. Kalau boleh tahu dulu Bro Vincent kok bisa kepikiran bisnis di equity crowdfunding itu sejarahnya gimana? Mungkin biar teman-teman pada tahu nih. Oke, oke. Jadi dulu saya sendiri juga investor ya di paper asset, di saham juga. Kemudian saya ada toko minimarket juga gitu kan. Memang dari dulu itu saya joinan, ada join, ajak teman-teman. Ya udah kita join deh bikin toko minimarket gitu bareng-bareng gitu kan. Hmm. Nah dari sana Oh, tapi kepikiran manual ya dulu ya eh, berarti ya. manual, manual. Jadi saya berenam waktu itu sama teman-teman patungan lah kita buka sebuah minimarket gitu. Nah dari sana Hmm. memang effort banget karena kan manual, terus kita mesti transferin dividen ataupun bagi hasilnya setiap bagi hasil manual transfer Nanti bikin kalau ribut ya. perusahaan. Nah itu kan. Jadi kalau kita manual gitu ya, walaupun sama teman atau kenal gitu kan, masalah uang juga Ya. akan jadi problem gitu kan. Nah akhirnya kita kepikiran kenapa enggak kalau konsep ini kita bawa bukan buat kita-kita aja, tapi lebih banyak masyarakat Indonesia bisa ikutan, dan lebih banyak bisnis kita bisa bantu juga, plus kita punya sistem, jadi semuanya terstandarisasi, jadi bisa lebih scalable lah untuk semua orang bisa ikutan. Nah, akhirnya bikinlah ketemu sama co-founders yang lain juga, dari teknologi, dari yang pakar dari finance, akhirnya kita join untuk buat Bishare ini bareng-bareng kayak gitu. Ya kalau dulu kan setahu gue awalnya manual ya, maksudnya pakai PT terus bikin kontrak manual. Itu nanti berarti udah nggak kayak gitu lagi ya nextnya. Kan sesuai aturan OJK semuanya scriptless berarti, atau itu tetap ada yang Enggak, notaris, itu akta notaris. semuanya ya dulu awal-awal kita kan pakai akta notaris manual kayak gitu-gitu Uh, kan. Sekarang betul. semuanya scriptless sih. Jadi di aktanya udah Oh, tulisannya oke. masyarakat kayak di bursa perusahaan publik. Oh, jadi ada persentase sekian lewat bursa share gitu misalnya ya. Jadi tulisannya di akta itu misalkan 80%, 30% itu masyarakat gitu. Mhm. Oke, Nah, itu oke, oke. masyarakatnya nanti listnya di KC semuanya kayak gitu. I see. Jadi lebih enak lah ya, karena pencatatannya lebih 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 rapi juga, dan nanti kita Betul. kalau invest di sana jadi bisa lihat secara real time ya nantinya. Ya, jadi nanti pergerakan apa namanya, kalau kita kan secondary market ini setahun ya baru boleh dibuka. Jadi setelah setahun kita baru Oh, bisa jual minimal belikan tuh setahun. sahamnya. Minimal setahun dulu Oke. gitu. Jadi Ya, minimal ya, ya. setahun nanti dia baru bisa masuk ke pasar sekunder. Nanti di sana ada pergerakannya itu yang kita bisa lihat. Dan tapi enaknya dengan scriptless gini kita nggak perlu ubah-ubah akta lagi. Kalau kayak zaman dulu kan, Hmm, waduh nggak bisa kebayang tuh repot berapa ya. banyak orang yang kita Susah mesti jual ganti belinya ya. namanya. Iya. Betul, betul. Oke. Jadi memang teman-teman kalau kita invest di bisnis itu view-nya harus jangka panjang ya. Jadi di atas 1 tahun baru bisa jual ke secondary market. Jadi buat teman-teman yang mau invest jangka panjang itu cocok nih kalau investasi di bisnis, Mhm. modalnya terbatas, bisa lewat platform equity crowdfunding ini. Nah, by the way, kalau Betul, betul. sampai share itu sampai 2020 ini berarti total jalan dari awal tuh tahun berapa ya, Bro ya? Kita udah dari 2017 awal banget tuh, Oke, Juni kita starting, tapi benar-benar kita open investment for public itu di Maret 2018, I gitu. see. Sampai hari ini udah ada berapa bisnis kalau boleh tahu yang didanain? Ya, kita sekarang yang udah funded sekitar 30 ya, 30 bisnis. 30 Itu bisnis ya. macam-macam dari sektor retail, ada dari F&B, Ah, ada jasa, ada agriculture juga, macam-macam sih. oke, lalu untuk total investor dan total dana kelolaannya sekarang berapa kalau bisa di-share misalnya? Iya, iya. Kita investor hampir 50 ribuan ya di seluruh Oh, banyak Indonesia. ya. 50 ribu ya. Lumayan, Hmm. 50 ribuan. Terus kita juga dari total investmentnya itu kalau nggak salah hampir 30 miliar deh. I see. Oke, oke. Berarti udah lumayan Mm-mm. besar ya, dalam 3 tahun bisa bisa segitu ya. Jadi teman-teman udah Mm-mm. banyak yang merasakan juga profit di sini. Di B-share ini kita bisa dapat dividen ya. Dividen setiap berapa lama, Bro, kalau di sini? Iya, Pembagiannya jadi beda-beda atau kalau sama? kalau
Iya, agak beda-beda bro. Jadi kalau di Oh, beda-beda ya. bursa kan biasanya tahunan tuh ya, tahunan. Kalau di Ah, sini kita basically sebenarnya sama tahunan, tapi kita namanya dividen interim lah. Istilahnya kita bagi oh, per per tiga 3 bulan bulan. apa 6 bulanan. Iya betul. Tapi semua bisnisnya seperti itu atau tergantung kebijakan masing-masing franchiser? Tergantung penerbitnya bro. Jadi ada yang 6 bulan, ada Oh, yang 3 bulan, ada yang sebulan bahkan dia bisa share juga. oh ada yang bulanan bagi Gitu. dividen juga ya? Ada. Kayak restoran I Padang see. sederhana gitu, dia sebulanan bagi gitu. Oke, oke. Berarti intinya kalau di sini benar-benar kita mirip banget sama kita investasi saham di bursa efek, cuma bedanya ini bisnis yang kita masuki adalah bisnis yang mungkin kita sudah dekat sama kita nih sehari-hari karena UKM ya, dan juga Betul, potensi growth-nya itu besar banget karena kan kalau di bisnis yang baru startup gini kan persentase keuntungannya itu bisa besar banget lah dibanding perusahaan-perusahaan yang sudah mature ya. Benar gitu ya, Bro betul, ya? betul. Betul. Oke. Serunya lagi memang kita fokusnya di ini, Bro. Kalau dibandingkan dengan bursa ya, kita kan fokusnya di apa namanya cash flow ya kalau di UKM ini ya. Kalau di bursa kan dia lebih ke capital gain Capital jual gain, jual. betul. Mm-mm. Ya, jadi buat yang mau cari pendapatan tambahan, bisa juga nih jadi alternatif ya. Betul. Nah, kalau tadi Bro Vincent ceritain kan, kebanyakan mayoritas kan memang di apa F&B, terus ada agriculture, terus ada barbershop segala macam ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang nanya nih, ini kan kondisinya lagi pandemi nih seperti ini. Rata-rata kan bisnis-bisnis yang Mm-mm. sektor real itu kan kemarin harus tutup. Nah itu strateginya gimana nih ke depannya? Karena kan kita nggak tahu nih kondisi seperti ini apa namanya berlangsung sampai kapan. Iya. Meskipun PSBB udah dibuka ya. Betul. Nah, ini seru banget pertanyaannya. Jadi memang Nah, kita itu di Bisian ini bukan cuma platform aja, Bro. Jadi bukan hmm, cuma funding habis itu udah gitu. Jadi kita punya tim khusus dedicated yang akan bantuin pantau untuk perkembangan bisnisnya. Jadi kita punya tim yang oke, kita ngobrol sama pengelola bisnisnya, kita hmm, nanya ke mereka bagaimana strategi bisnisnya ke depan gitu kan. Termasuk di new normal ini juga gitu. Gimana hmm, mereka bisa survive dan akhirnya bisa terus berkembang walaupun di situasi seperti ini gitu. Jadi kita adakan discuss bersama istilahnya dengan hmm, mereka dan itu kita akan sajikan juga ke investor. Kira-kira strateginya seperti apa sih untuk new normal misalkan untuk fokus ke online, kemudian hmm. bagaimana kita promotnya misalkan lebih masuk ke area B2B dibandingkan B2C-nya kayak gitu. Jadi benar-benar investor bisa lihat data apa namanya progres yang dijalankan di lapangan seperti apa. Kalau memang pengen penasaran lihat kayak gitu ya, itu I bisa di see. dashboardnya kayak gitu. Oke. Dan untuk bisnis-bisnis yang didanai oleh BCR sendiri, setiap bisnis ini dari BCR ini apakah ada investasi ke situ juga atau pure dari investornya BCR aja? Rata-rata atau beda-beda Um, biasanya? iya, jadi maksudnya dari tot investornya, maksudnya dari BCR ini invest juga atau enggak gitu ya? Ah, iya, iya. Dari Oke, kalau BCR-nya, saat ini bukan. kita belum sih, kita masih pure apa namanya platformnya aja. Jadi memang kita belum ikutan chip in gitu ya ke dalam bisnisnya gitu kan, karena kita Oh, jadi memang pure wadah untuk investornya aja ya? ininya. Betul, kita wadah investornya gitu sih. Oke, lalu untuk apa fee-nya sama bagi hasilnya itu gimana dengan BCR dari profit si apa bisnisnya? Iya, jadi biasanya kita kan ada narik yang namanya platform fee itu 5% dari Hmm, setiap total investment. Jadi kayak misalkan Bro Ferdi invest 5 juta, transfernya hmm. ke kita 5.250.000. Jadi ada Oh, di luar itu apa ya, bukan namanya? dipotong ya berarti ya? Betul di luar itu. Jadi ada 250.000-nya untuk revenue kita lah istilahnya Oke, oke. platform fee. Kemudian yang kedua itu dari manajemen fee. Manajemen fee ini atas apa namanya kita jasanya kita lah untuk distribusi laporan keuangan, Hmm. distribusi dividen. Itu kita ada ambil 5%. Jadi dari misalkan apa namanya profitnya 1 juta, nah kita ambil di situ 50.000 untuk Itu apa yearly namanya ya admin atau fee setiap kita. setiap apa? Setiap tahun ya 5% itu ya? Oh, per Itu setelah kita pembagian keuntungan lah distribute. pokoknya ya. Oke. Betul gitu. Jadi biayanya cuma dua itu ya. Jadi pada saat awal platform fee sama manajemen fee.
Betul, betul. Lalu pajaknya berarti ini pajak dividen biasa ya, yang Iya, ya, pajaknya dividen final 10%. Itu 10% ya, udah kita oke. potongin, kita laporin juga, jadi nanti akhir tahun Jadi pun dapat bisa bukti dicek potong bukti ya. potong. Dapat bukti potong, Oh bisa gitu. di-download nanti kita misalnya sebagai investor, jadi nggak usah repot lah ya, tinggal dilaporin aja ya. Betul, betul. Itu setiap akhir tahun pas mau lapor pajak, nanti kita upload semuanya, tinggal download. Kayak gitu. I see. Oke. Nah, teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh langsung sambil nanya ya. Nanti kalau udah ada pertanyaan, kita akan langsung masuk tanya jawab aja. Mungkin udah ada yang nggak sabar, pengen bisnis, punya bisnis sendiri, tapi modalnya terbatas, bisa lewat platform ini. Dan yang melek sama equity crowdfunding ini masih sedikit banget ya, kalau gue perhatiin ya. Karena kan orang sekarang tahunya investasi ya kan, saham, reksadana, peer to peer, tapi equity crowdfunding ini jarang banget dibahas, jarang diangkat. Makanya kemarin banyak yang nanya ke gue, akhirnya gue undang Bro Vincent nih di sini, jadi kita bisa langsung tanya sama pakarnya lah. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan, ini udah banyak ternyata ya. Kalau udah ada pertanyaan, boleh langsung tanya. Nanti sambil kita jawab. Oke. Ya udah ada belum ya? Nah ini ada pertanyaan ya dari Pak Steven. Gitu. Pak Ferdi, saya mau tanya, kalau untuk laporan keuangannya apakah harus diaudit untuk memastikan profitnya real? Nah ini gimana nih? Oke, oke. Nah, ini sebenarnya audit atau enggak itu optional, bro. Jadi, balik lagi ke para penerbit. Karena kan audit kan pasti akan ada cost-nya di sana ya, sebenarnya. Jadi, itu Penerbit itu optional maksud di mana terserah kebijakan franchisernya berarti ya? penerbit itu adalah PT-nya investor. Jadi nanti kan ada RUPS dan Oh, segala macam kan oke. yang kita akan siapkan. Nah, itu bisa diputuskan di sana apakah mau ada audit atau seperti apa, karena kan berhubungan dengan cost ya sebenarnya gitu. Oh Karena iya. costnya akan ditanggung bersama lah sebenarnya gitu. Tapi opsinya kita selain audit pun kita juga kawal bareng sih setiap bulan ada POS-nya segala macam itu untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi kayak gitu. Oh, by the way, ini untuk satu project, satu investment itu kan setiap orang akan bikin PT sendiri. Bener ya? Bener nggak? Yang PT Um, sendiri tetap ada ya? Atau langsung yang scriptless itu aja? Atau masih ada jadi bikin langsung PT juga? langsung scriptless bro. Jadi dari awal PT-nya udah ada. Misalkan kita kerja sama Oh, Alfamart, berarti PT-nya ini PT franchisee hitungannya. I see. Jadi udah dibuatin PT dari awal ya. Jadi nanti cost-nya dibebankan ke situ kalau misalnya mau ada audit. Iya betul. Yang Jadi bisa memutuskan bisa siapa itu nanti? balik lagi RUPS sih bro. Jadi kan akhir tahun ada RUPS Hmm. tahunan. Nanti bisa ditentukan apakah mau diaudit laporan keuangan sebelumnya atau seperti apa itu kembalikan ke RUPS. Oke, oke, oke. Noted. Oke. Terjawab ya Pak Stephen ya. Lanjut lagi ini dari Wiley, platform fee apakah flat? Oh tadi udah dijawab ya, 5% kan ya platform fee ya. Jadi Jadi dia tergantung 5% sih sama ngikutin. jumlah investment. Ya. Nah ini ada yang nanya nih, kan bisnis kan pasti kan nggak semuanya berhasil nih. Ada tanya berapa persen usaha yang gagal katanya. Maksudnya sampai Um, dari 3 tahun ini. Ya, kalau gagal itu sampai benar-benar tutup itu belum ada sih, Bro. Jadi memang masih Ah, running, walaupun performanya beda-beda. Ada yang bagus banget, ada yang biasa aja, ada yang apa namanya kurang bagus gitu kan. Ya itu balik lagi part of the risk of investment ya sebenarnya. Tapi kita ya, tetap support sih untuk performanya supaya bisa lebih bagus. Bagaimana caranya kita ngobrol terus dengan pengelola dan segala macam kayak gitu. oke. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan dari Rico. Bagaimana kalau perusahaannya rugi, apakah investor juga dapat bagi rugi? Nah, pastinya iyalah ya. Karena kan namanya investasi kan nggak selalu untung, rugi, ya kita tanggung bersama kan. Namanya bisnis lah ya. Betul betul Nama betul. platformnya apa? Bizshare ya, BIZ. Coba mungkin nanti ditulis saja tuh. Bizshare namanya. Itu yang di atas BIZ. live itu harusnya kelihatan tuh di live bareng Ferdi Oh iya, gitu. nanti diklik aja tuh, view Bizshare profile ya, bizshare.id. Oke, lanjut ada pertanyaan lagi dari Bro Alfon. Ini kan UMKM ya yang di IPO. Investor mungkin nggak buat survei langsung ke bisnisnya. Gimana Bro? Iya,
Oke, jadi biasanya kalau untuk grand opening, biasa segala macam, kita bisa juga ada opsi untuk undang bareng lah untuk meramaikan segala macam. Karena basically investor ini kan mereka punya kayak sense of belonging juga, jadi mereka bisa promosiin juga outletnya, ajak teman-temannya makan kalau F&B kayak gitu. Nah itu biasanya kita suka adain acara gitulah kecil-kecilan, grand opening dan segala macam gitu. Jadi kalau possible, karena investor kita kan seluruh Indonesia ya, jadi kalau possible Hmm. dan memang kebetulan mau hadir bisa bisa apa RSVP lah ke tim kita untuk kita siapkan kayak gitu itu bisa gitu jadi basically kita ini lebih dekat sih dengan kita ya jadi kalau misalkan outletnya Jabodetabek dan mau mampir itu boleh banget gitu. Oke. Satu satu bisnis itu maksimal ada ketentuan nggak berapa orang atau nggak dibatasi bro? Sampai cukup penuh aja. Ya, jadi sebenarnya kalau kita di Bishare ini kita dibatasi POJK ya. POJK itu kan kalau Oh, 300 orang maksimal udah jadi perusahaan publik gitu. Jadi sebenarnya oh, bisa aja kalau memang mau lebih dari 300 tapi dia harus sudah siap dengan apa namanya klausul-klausul perusahaan publik kayak gitu. oke. Tapi berarti so far kalau di Bishare sendiri dibatasi maksimal 300 atau ada juga yang Betul. lebih sekarang? Enggak, kita masih 300 sih, karena memang kalau perusahaan publik kan banyak ketentuan-ketentuan yang Iya. reporting dan segala macam, itu yang Nah, masih belum kita arahkan ke sana sih, masih di bawah, apa namanya, 300 semua, oh kayak kalau gitu. case-nya misalnya udah 300 tapi pendanaannya belum terpenuhi gimana tuh? Ada nggak case seperti itu? Kalau di kita sih belum, jadi paling banyak masih di bawah 200 gitu sih. Oh Tapi udah basically full ya? kita udah full biasanya dari Hmm. 165 gitu udah full. Jadi belum nyampe 300. Tapi basically kita ada penjagaan sih kalau 300 ini mau apa namanya mau tetap dijalankan atau gimana itu kita perlu diskus sama pengelolanya pastinya karena kan perusahaan publik punya konsekuensi tersendiri gitu. Kalau Hmm. kita ada pembatasannya gitu sih, ada batasan gitu. I see. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Budiman. Kalau pendanaan tidak terpenuhi, apakah batal dan uang kembali? Ini gimana, Bro? O- Oke, jadi kalau misalkan pendanaannya apa namanya belum terpenuhi, misalkan butuhnya 1 M nih, ternyata Ya. eh itu biasanya kita udah set di awal bro. Jadi begitu kita mau open, kita udah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerbit. Jadi istilahnya dengan PT yang mau nyari dananya, oke minimum 100 juta deh gitu. Sisanya kalau misalnya nggak full, dia akan chip in sendiri, itu bisa. Jadi Hmm. tergantung kalau di achieve, oke ternyata yang nyampe cuma 50 juta ya udah di refund aja deh gitu. Jadi pilihannya entah dia sisanya bisa ditutupin sama pemilik perusahaannya atau ya udah di refund 100% kayak gitu. Itu bisa juga. Oke. Nah, tadi yang Bro Vincent bilang pengelola di awal itu apakah si franchiser atau pengelola yang ditunjuk? Um, jadi pengelola yang ditunjuk ini kan kebanyakan saat ini franchisernya. Jadi let's say Oh, contohnya apa yang namanya Don Burisia gitu. Nah itu ya. basically dia pengelola, dia franchiser juga, dan dia investor juga, dia chip in juga 51% misalkan. Hmm. Oke. Gitu. Oh, rata-rata franchiser ikut invest ya? Dari yang udah-udah. Jadi sekarang trennya begitu bro. Jadi trennya adalah investor juga lebih senang kalau franchiser ikut invest ya Karena dibandingkan ada cuma jual kepentingan ya brand. jadinya ya. Betul betul. Ada Ya, uang mereka yang juga ditanam bisa juga lah. bantu ekspansi lah buat mereka juga, jadi tanpa nggak harus 100% ya modelnya ya. Betul 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 betul. Jadi sama-sama win-win ya. Benar Nah, benar. ada nggak minimal maksimal kepemilikan saham? Oke, jadi saat ini kita patokannya kalau di peraturan itu pakai penghasilan penghasilan tahunan sih bro. Jadi ada yang kalau penghasilan tahunan di bawah 500 juta itu 5% dari total penghasilan, atau kalau di atas 500 juta itu 10% dari total penghasilan setiap kali invest. Oke. Jadi ngitungnya dari penghasilan tahunan itu ya. Betul betul. Kalau baru berarti lihatnya historical atau gimana? Penghasilan tahunan si investornya bro maksudnya. Oh, oke. Tapi kalau dari satu itu bisnisnya ada maksimal nggak, satu orang maksimal berapa, ada nggak? Em, nggak ada sih, kita patokannya yang itu aja sih, yang kalau penghasilan tahunan dia berapa dia cuma bisa invest berapa. Hmm. Jadi patokannya based on personalnya dia
Itu dari ini ya, dari apa? Bank statement atau salary reportnya dia ya berarti ya? Lihatnya ya. Kalau saat ini sih kita bentuknya pengakuan sih bro. Jadi tergantung dia mau ngakuin penghasilannya berapa. Kita nggak Oh, buka nggak sampai ada pajak bukti. dan segala macam. Oke, Iya, oke, kita oke. belum buka sampai sejauh sana sih. I see. Oke. Ini ada pertanyaan, mungkin ini udah investor ya. Oke. Ada Forestry Kelapa 2. Ini mungkin mau dijawab. Oh iya, kalau kalau yang bisnis-bisnis yang di tempat kita sih bisa sebenarnya bisa ditanya juga di apa namanya fitur tanya admin di dashboardnya. Tapi kalau ini kebetulan nanya di sini, saya bisa sharing juga itu nggak tutup sih sebenarnya. Jadi memang PSBB aja gitu. Jadi tutup sementara dan udah buka sih saat ini. Kalau Bapak udah Hmm. invest dan cek itu udah open. Memang kemarin sempat tutup karena PSBB gitu ya. Jadi memang sekarang udah running lagi sih. Kayak gitu. Tapi kalau mau lebih lengkapnya bisa tanya ke admin di share aja. Kayak gitu. Oke. Oke, ini pertanyaannya ada yang nggak berhubungan, kita nggak usah jawab ya, skip aja deh. Nah, ini ada lagi dari Laurenson, misal jangka waktu bagi hasil 5 tahun, gimana dengan efek corona? Apabila tertunda dalam pembangunan, apakah ada kompensasi juga? Oke, nah ini seru banget nih. Jadi memang apa namanya COVID ini dampaknya cukup apa namanya terasa ya di kalangan UKM gitu. Tapi di sini enaknya adalah kita bisa negosiasi biasanya. Jadi let's say kita ada salah satu bisnis kita yang tertunda nih apa namanya pembangunan dan segala macam karena COVID gitu. Kebetulan lokasinya di mall gitu. Nah itu juga dari pihak mallnya tidak dihitung sewa gitu. Dia tidak dihitung dimulai gitu. Jadi dia ikut perpanjang dan memang enaknya adalah dia kasih gratis sewa dan segala macamnya karena itu bisa negotiable. Nah, enaknya kalau begini adalah kita secara nggak langsung kita disubsidi nih sama si pemilik tempatnya atau landlordnya gitu. Jadi investment kita nggak hilang atau berkurang jauh gitu, malah kita dapat gratis sewa yang akan hemat cost di bulan-bulan berikutnya. Nah itu strategi-strategi kayak gitu yang bisa dijalankan sebenarnya di bisnis-bisnis yang kita buka di Bishare juga kayak gitu. Jadi intinya ada mitigasi resikonya ya untuk setiap case karena PSBB ini ya, karena COVID ini ya. Betul, betul, betul. Jadi entah itu adalah perpanjangan sewa, gratis sewa, atau perpanjangan kontrak franchise-nya dengan franchisor itu apa namanya kita ngobrol-ngobrolin dengan pengelolanya itu cukup open sih mereka juga kayak Iya. gitu. Ada nggak case realnya misalnya gara-gara kondisi seperti ini mereka ada yang bisnis yang pivot lah, pivot dari cara jual atau barang yang dijual gitu dari yang portofolionya di share. Iya, kalau portfolio kita kebetulan belum apa namanya secara langsung ya. Kebetulan ini kita Hmm. ada Don Burich ya. Kalau lo tahu Hmm. brandnya ini Ya, di di mall kan mall itu kan udah tutup dong banyak kalau di mall. di mall kan dan itu Ah, kita sempat di grand openingnya gitu kan. Tapi ini pemiliknya ini cukup bagus karena dia bahkan siapin untuk plan bahkan untuk yang makanannya bukan cuma dine in tapi ready to eat dia siapin. hmm. Kemudian dia siapin yang frozen juga gitu. Jadi banyak hal yang dia lakukan inovasi-inovasi baru malah yang dia persiapkan pada saat PSBB ini gitu. Nah Jadi tetap ini ada cash harusnya flow ya akan berarti. betul. Nah, ini akan terdampak positif juga nantinya pada saat outletnya ini udah running dan malah Hmm. produk-produk ready to eat-nya, frozen-nya bisa dimasukin di sana dan lebih lengkap dibandingkan dengan cuma dine in aja. Nah, itu yang kita apa namanya cukup apa namanya apresiasi juga dari penerbit-penerbit kita ini. Oke, Gitu. nice. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Budiman. Bagaimana posisi direktur, investor, dan B-share? Oke, jadi di tempat kita ini kan ada pengelola bisnis ya. Pengelola bisnis ini basically bisa jadi franchisor, pemilik brandnya, ataupun dia sendiri juga invest. Misalkan kayak tadi ada beberapa brand yang dia juga invest, biasanya dia sebagai direktur gitu kan. Nah, biasanya dari investor itu akan ada juga beberapa yang akan dipilih sebagai komisaris, misalkan let's say yang memang sahamnya cukup besar. Nah, itu dipilih by voting oleh pemegang saham. Nah, kita udah siapin segala macam sistem votingnya. Nah, kalau investor online sebenarnya basically adalah investor pasif yang cuma akan bisa dapat laporan keuangan bulanan, kemudian
performance bisnis tapi nggak terjun langsung di operasional. Jadi memang supaya struktur perusahaan dan skemanya ini sesuai, jadi kita lakukan seperti itu. Ada direktur yang day-to-day menjalankan, ada investor pasif yang terima report kayak gitu sih. Untuk pengawasan segala macam, biasanya ada komisaris yang bisa ditunjuk berdasarkan voting dari investor atau RUPS-nya seperti itu. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan lagi, apakah investasi kita dibagi rata ke semua lini bisnis atau sudah ditentukan? Oh, ini mesti milih lah ya. Mungkin Bro Vincent bisa jawab. Iya ya, jadi di bishare.id kalau teman-teman buka di sana ada pilihan bisnisnya, mereka bisa Bapak Ibu bisa cek di sana mau pilih bisnis yang mana gitu. Tapi mungkin siapa tahu nanti ada reksadana untuk equity crowdfunding. Belum Nah, belum jadi tahu sih. campuran. Campuran itu kalau, mungkin kalau ada idea juga. itu ya. bisa jadi. Iya. Oke, lanjut lagi. Tanggung jawab bishare kalau usaha tidak perform atau bangkrut bagaimana? Oh ya, jadi kalau usaha tidak perform atau bangkrut tentunya pasti bisa jadi ya Pak, bisa terjadi juga. Ternyata kurang bagus performanya segala macam. Nah, biasanya kita akan bantu fasilitasi sih Pak untuk apakah mau ditutup outletnya, mau dijual asetnya dan segala macam. Nanti kita bantu distribusikan untuk hasil penjualannya. Jadi memang itu kita bentuknya adalah support dari kita. Memang kalau ternyata kurang bagus dan segala macam mau ditutup, itu kebijakan dari para pemegang saham sih. Oke. Kita lanjut lagi. Selama ini yang paling disukai investor dari sektor apa nih? Kalau di B-share? Kalau di kita yang masih paling favorit itu sektor ini retail, Alfamart masih nomor 1 sih dia. Oke. Oh, favorit Alfamart ya Mas ya? Udah ada berapa Alfamart yang dibuka sekarang di B-share? Kita udah buka 3 ya kemarin, 3 Alfamart itu memang masih banyak yang belum kebagian sih, kayak kemarin aja udah 1 menit belum nyampe 1 menit udah berapa detik udah full gitu 1 miliar. Memang itu banyak favorit banget sih, banyak banget itu ya. Alfamart itu. Iya. Karena ya benar-benar orang udah kebayang lah ya, karena bisnisnya apalagi kalau lagi kayak gini kan harusnya mereka tetap stabil lah ya. Iya, itu pilihan industri juga menentukan sih bro di saat seperti ini. Betul. Oke, lanjut lagi. 2 pertanyaan, siapa yang menentukan usaha apa yang dibiayai? Investor dari aplikasi atau ada tim yang menentukan? Apakah investor boleh mengajukan? Ini tadi udah dijawab lah ya. Udah terjawab, tadi kita bisa pilih dari aplikasi ya. Mengajukan juga boleh, tadi Bro Vincent udah jelasin kalau bisnisnya udah profitable minimal di atas 1 tahun. Nah, ini pertanyaannya menarik nih, mungkin belum ada yang nanya. Untuk biaya perpanjangan sewa tempat, dananya ditanggung siapa? Oke, nah ini biasanya banyak banget yang nanya, karena kalau perpanjangan sewa itu, kita di perusahaannya biasanya udah cadangkan bro, misalkan 20% dari profitnya itu dijadikan return earning atau laba ditahan. Nah, jadi biasanya nggak 100% dibagikan. Jadi udah dicadangkan lah ya dari PT-nya ya? Betul. Tapi in case ternyata perpanjangan nggak cukup pun, nanti kita bisa ajukan right issue atau misalkan penambahan modal sesuai persentase saham. Misalkan ternyata kurang nih, ya udah ditambahin lagi top up kalau yang mau investornya, atau nanti kita right issue untuk investor yang baru lah, istilahnya kayak gitu. Oke. I see. Ini ada yang tanya tentang RUPS ya, tadi udah terjawab ya RUPS ya. Nah, ini ditanya, ada yang pertanyaan, bisa disebutkan, berikan contoh bisnis yang sesuai dengan proposal yang disampaikan di B-share. Ya, itu biasanya performance dan segala macam bisa dicek pada saat setelah invest, itu bisa dicek laporan keuangan, performance bisnisnya, semuanya bisa dicek di dashboard investor gitu ya. Banyak banget sih yang ada yang sesuai, ada yang ternyata kurang bagus nih gitu kan, ada yang ternyata lebih tinggi dari perkiraan awal, data historical, prediksi gitu. Karena biasanya patokan kita kalau di proposal itu kan data historis ya bro, jadi
Iya. Oke, pengalaman dari pengelola outlet ini biasanya mengelola outlet ini udah dari misalkan 5 outlet, 10 outlet, dia ini performanya sekian gitu. Nah, itu kan data masa lalu gitu kan. Sama kayak kita invest Mhm. di bursa efek juga. Kita Iya. selalu bilang data masa lalu tidak mencerminkan kondisi masa depan gitu kan. Nah, ini yang selalu jadi pegangan. Saya juga selalu cerita ke teman-teman yang mau invest gitu kan, bahwa kalau kita mau invest ini patokannya bukan kita nggak bisa memprediksi masa depan, tapi kita bisa lihat apa namanya fundamental dari perusahaannya, historical performance-nya. Jadi dasar kita menentukan kebijakan gitu. Oke, jadi Gitu sih. intinya bisnis selalu ada resiko lah ya. Kadang-kadang bisa sesuai prediksi, kadang nggak sesuai. Betul, betul, betul. Ini ada pertanyaan, kapan ada rencana buka investor baru? Investor baru apa tuh bro maksudnya? Sorry. Project Oh, kali investment maksudnya. baru. Nah, Oh, investment baru ya maksudnya. Investment baru kita akan lagi ada beberapa, yang modelnya seperti penggilingan beras ini juga hmm, perusahaan yang kerjasama dengan Bulog ini juga bagus sepertinya. Kita masih analisa juga. Terus ada Alfamart juga kemungkinannya kita masih cek beberapa lokasi karena permintaannya cukup tinggi gitu. Dari Alfamart juga lagi proses sih karena mereka juga banyak pengajuannya. Kita masih cek. Kemudian ada klinik kesehatan juga sekarang menarik karena memang kesehatan sekarang industrinya lagi growing banget. Apalagi ada situasi seperti ini, harusnya bisa cukup performanya bagus ya. Nanti kita akan ajukan di BShare, kita cek. Kalau udah bisa dicek di bshare.id untuk apa oh namanya. klinik, Kalau klinik teman-teman belum ini ya, mau buka klinik ya di daerah mana bro klinik? klinik, kita ada di Jabodetabek, ada beberapa. Klinik Jadi umum ya biasanya atau klinik apa? kalau ini yang terdekat ini cuci darah sih rencananya. Oh, oke. I Mm-mm. see, I see, I see. Kalau ini masih dalam proses analisis ya. Jadi kerja sama rumah sakitnya dan segala macam. Jadi marketnya Hmm, udah jelas lah, udah ada rumah sakitnya gitu kan. oke. Ini ada yang nanya spesifik ini tentang Alfamart. Mungkin lebih cocok tanya ke admin kali ya Oke, tentang boleh boleh regulasi boleh. Alfamart. Ya, saya skip aja. Ini ada pertanyaan lagi. Beberapa bisnis tidak terpenuhi dananya, apa evaluasinya? Maksudnya gimana ya? Oh, mungkin kalau misalkan Ah, belum ternyata nggak terkumpul 100% gitu kali ya. Nah, ya jadi mungkin ya kalau maksudnya. misalkan mungkin kalau belum terkumpul 100%, mungkin ya Hmm. itu pertimbangannya adalah oke, mungkin industrinya, pertimbangan investor atau mungkin dari sisi oke, bagaimana nih ternyata kalau industri sekarang ini bagusnya kemana ya, makanya kemarin kita buka Hmm. ada kesehatan, buktinya retail malah lagi bagus banget, selalu bagus misalnya kan, karena memang kebutuhan pokok gitu kan. Jadi mungkin pilihan industri bisa jadi pertimbangan gitu kan. Kemudian evaluasi lagi mungkin dari walaupun misalkan nggak full, teman-teman juga nggak usah khawatir karena kan ada potensi dari pengelola bisnis akan chip in juga. Jadi teman-teman Hmm. tetap bisa apa namanya invest dan bisa jalan bisnisnya gitu kan. Karena ada kemungkinan dari pengelola bisnisnya akan chip in juga kayak gitu sih. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Apakah setelah memilih bisnis di B-share, investor dapat berpindah ke bisnis lain? Kalau mau kita bisa jual di secondary marketnya tadi sih bro, nanti bisa dijual. Kalau berpindah sih mungkin jual dan mungkin masukin lagi modalnya ke bisnis Iya, lain ya. switching nggak bisa lah ya. Jadi harus eksekusi jual dulu, Iya, nanti baru pindah lagi. betul Bukan betul. kayak reksadana ya. Rencana ada Iya, ke depan bisa switching gitu. belum tahu sih bro. Ribet ya kayaknya ya legalitasnya. Iya, Kan switching switching saham juga nggak bisa kan di bursa kan harus jual dulu. betul. Jual dulu baru Nah, beli lagi. secondary market kapan dibuka? Tadi udah dijelasin ya 1 sampai 2 bulan ini ya. Betul betul betul. Nah, jika investor ingin menarik dananya dari kepemilikan usaha, seberapa cepat likuiditas? Nah ini kaitannya sama yang tadi kita udah bahas di awal ya sebenarnya ya. Tergantung Hmm, market lah ya bro ya ini ya. betul betul tergantung market, tergantung bagaimana nih, apakah bisnisnya secara fundamental bagus gitu kan, Iya. dan Kalau bisnisnya macam-macam. bagus, biasa investor juga nggak mau jual ya, di keep terus ya. Nah itu dia betul. Kecuali kita nawarnya tinggi. Itu Iya bid betul. offer ada aturan nggak sih bro? Harga beli harga jual, spreadnya gitu ada aturannya?
Kita akan tentukan sendiri sih bro. Saat ini memang belum ada rules bakunya Hmm. dari OJK dan lain-lain. Ya, Jadi nanti kita ada rulesnya di platform lah. Kita akan share setelah I launch. see. Oke, oke. Berarti nanti ada aturan khusus ya untuk share tadi ya, bid offernya. Betul 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 betul. Oke, ini waktunya tinggal 10 menit ya, masih ada lah. Karena 1 jam. Oke Pak mau tanya, gimana cara share mengkurasi penerbitnya saat mendaftar? oke. Ini Nah maksudnya ini mengumpulkan ya. Oke, maksudnya berarti yang untuk analisis bisnisnya sendiri, jadi memang sebelum kita open investment ke apa namanya dari website segala macam, kita ada analisisnya dulu. Jadi kita punya analis internal, dia udah pengalaman banget, senior, profesional yang lakukan bisnis due diligence. Nah kita akan cek termasuk legalitas perusahaannya, kita termasuk finansialnya seperti apa, performancenya background ownernya kita akan cek juga gitu kan, laporan keuangan kita minta, kemudian termasuk rekening korannya juga, dan kita lakukan analisis dengan bantuan machine learning juga. Jadi kita ada scoring yang selain dari manual due diligence, kita ada dengan teknologi juga. Jadi ini tujuannya untuk bisa lama-lama resikonya bisa lebih rendah nih, karena semakin banyak data yang kita bisa dapat gitu. Nah itu yang kita jadikan scoring. Nah itu akan kita dapatkan hasilnya layak atau enggak nih untuk kita open ke investor kayak gitu. Hmm. Oke. Mungkin kita satu pertanyaan lagi kali ya. Ini udah mau 1 jam. Yang Boleh boleh kemarin boleh. sudah invest tapi usahanya akhirnya sekarang tutup karena COVID, gimana bagi hasilnya? Tadi tutupnya Oke. sementara ya, katanya ya. Sementara kalau COVID-nya masih jalan, PSBB kan memang peraturan pemerintah yang memang harus tutup. Hmm. Jadi memang kemungkinan akan di hold untuk bagi hasilnya ya pasti nanti tunggu udah running apa namanya Iya. profitnya dan segala macam kayak gitu. Jadi rata-rata ini tutup karena kondisi memang harus tutup ya, karena kondisi PSBB ini ya sebenarnya bro ya. Betul betul betul. Dan basically kalau ada yang tutup pun ada yang jalan online juga sih. Jadi sementara omsetnya masih ada juga yang jalan online-nya kayak gitu. Oke, Hmm, I hmm, hmm, see. hmm. Oke, thank you banget nih Bro Vincent. Ini kita nggak terasa udah 1 jam ya. 5 menit lagi sih sebenarnya, cuman daripada keputus tiba-tiba kan nggak enak. Mungkin dari Siap Bro siap Vincent siap. ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang udah dengerin nih tentang investasi atau tentang apapun. Oke, jadi kalau pesan-pesan dari saya pribadi adalah memang ketika kita sebelum invest pastinya harus kita tentukan dulu apa namanya goalsnya apa ya ketika kita mau invest. Apakah untuk jangka panjang ya kan? Apakah pengen cepat gitu kan? Kalau cepat mungkin saya rasa kita agak susah ya kalau memang mau invest di equity crowdfunding seperti ini gitu kan? Karena kan kita basically kita dapat dari cash flow dividen dari perusahaan jangka panjang gitu kan. Um, Hmm. dan itu setiap kali kita mau invest harus teman-teman perhatikan dulu. Selain kita tahu bisnisnya apa, pengelolanya siapa, dan juga backgroundnya, nah kita harus siap juga ada resiko bisnis yang ada di sana gitu. Jadi setiap kali teman-teman mau invest, pastikan udah recheck dan segala macam, dan sudah sadar bahwa begitu saya invest ini mau dapat return sekian, ada juga potensi penurunan, potensi resiko kegagalan bisnis dan lain-lain, Hmm. yang itu adalah part of the risk of investment yang kita mesti sadari dan bisa terima bersama-sama sesuai dengan Iya. apa namanya personal dari teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi intinya invest siap untung siap rugi juga gitu ya. Betul Gampangnya betul. Nah gitu. itu harus tetap kita tingkatkan lah investasi ke leher ke atas kita. Balik lagi tentang pengetahuannya, yang penting-penting Iya, harus iya. teman-teman pelajari dulu kayak gitu. Oke, so kalau dari saya, BShare ini kan salah satu platform equity crowdfunding yang buat teman-teman tuh bisa jadi alternatif investment ya, karena kan sekarang banyak pilihannya. Kalau mau investasi di sektor real tapi modalnya terbatas, itu bisa lewat platform equity crowdfunding dan salah satunya BShare yang kita udah bahas hari ini. Oke, segitu aja teman-teman untuk sharing kita hari ini di IG Live. Thank you banget buat Bro Vincent yang udah datang dan teman-teman yang udah hadir. Sukses terus buat semuanya, stay safe dan stay healthy juga di kondisi seperti ini.
Oke, thank you bro. Oke, thank you, thank you, thank you. Yo.